Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Al-ayat. Bapak Asisten 1 yang saya hormati, Bapak Ahmad Rifai, Ketua Basnas Kabupaten Batanghari, juga Bapak Pelaksana Kesra ya, dan saudara moderator, para buya, para ustadz, para kiai, para dai, semuanya yang juga saya hormati. Saya ke Batanghari ini sering, kadang-kadang lewat karena mau ketemu atau pulang dari Sarwangun, dan dulu awal ke Jambi, ke Sumatera pertama kali ke Jambi karena buka lahan di Sekernan di Muara Jambi, bikin pondok. Buka lahan dapat beberapa bulan, diundang NU Batanghari sama Muslimat pada waktu itu pertama kali tahun 2012. Mungkin ada yang ingat dulu, yang pengurus NU pernah jumpa saya sama si kurus-kurus dulu. Karena sering ke Jambi ini akhirnya agak gemuk. Tadi yang jemput saya tanya, Pak Kiai tahu tempoyak? Mana ada orang sering ke Jambi gak kenal tempoyak. Oh, di Jambi kemana-mana tempoyak. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kepada para dai ini memang ujung tombak agama, karena masyarakat itu tergantung para dai. Para dai ini penting. Nah, ini para dai. Karenanya ketika dainya ini baik-baik, insya Allah masyarakat diarahkan pada yang baik. Tapi kalau dainya kurang baik, arahannya juga kurang baik. Itu para dai. Nah, para dai pertama kali harus tahu, kita berdakwah di Indonesia ini beda dengan berdakwah di tempat lain. Misalnya di Malaysia, apalagi di Amerika. Saya 2 bulan yang lalu ke Malaysia, bulan Ramadan, undangan safari dakwah di Amerika dan Kanada. Itu beda. Nah, bedanya apa? Indonesia ini, masyarakat Indonesia sejak awal pertama kali Islam disebarkan, itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah. Syafi'iyah ini artinya fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, lalu Sufiyah. Ini dari awal dulu Islam disebarkan di negeri kita. Sejak kapan bangsa kita masuk Islam? Tidak ada catatan pasti sejak kapan. Cuman sebagian ulama mengatakan masyarakat Melayu ini mulai masuk Islam itu abad pertama Hijriah. Paruh pertama abad Hijriah ya, tahun 50 Hijriah, bangsa Melayu sudah ada yang masuk Islam.
nggak tahu di mana. Cuman penyebaran ini menjadi besar ya, penyebarannya luar biasa. Itu diperkirakan abad ke-7 Hijriah dengan berdirinya kerajaan Pasai di Aceh yang didirikan oleh Sultan Al-Malik As-Saleh. Sultan Al-Malik As-Saleh ini mazhabnya Syafi'i, dan konon katanya beliau hafal Quran, ahli tafsir. Nah, itu tahun 600-an ya, tahun 600-an Hijriah. Nah, kebetulan pada waktu itu ya, pada waktu itu bersamaan dengan itu, dai-dai yang datang ke negeri kita itu rutenya itu ya dari Champa, yang Champa itu dari Uzbek itu dari India dari Hadramut Yaman. Jadi awal ceritanya yang besar-besaran ini Sayyid Abdul Malik bin Alawi. Sayyid Abdul Malik bin Alawi ini sepupu atau misanan dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau Habib-Habib itu zuriyahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau ulama-ulama pribumi banyak zuriyahnya Sayyid Abdul Malik bin Alawi. Nah, Sayyid Abdul Malik ini konon katanya pergi haji. Dulu dari Yaman itu perjalanan laut. Pulang haji, kapalnya ini kena badai, terdampar ke India, gak bisa pulang. Akhirnya di India menikah, lalu punya anak Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Anaknya ini pindah lagi ke Uzbekistan, makamnya Sayyid Abdullah. Lalu Sayyid Abdullah ini punya anak Ahmad Shah Jalal di Uzbek. Lalu punya anak lagi namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Ini akhirnya yang pergi ke Champa. Kemudian kabarnya meninggal di Wajo di Sulawesi. Nah, Sayyid Jamaluddin Husain ini yang menjadi kakeknya ulama-ulama Nusantara, terutama Wali Songo. Dan ini memang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Dan ini sama siapa? Sayyid Abdul Malik bin Alawi dengan Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad, ini sama-sama Bahlawi sebenarnya. Yang sekarang ini lagi gaduh karena gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan tuh gaduh. Sekarang di negeri kita ini gaduh, saudara. Jadi kemarin, tapi sekarang sudah mulai reda nasab Habib Bahlawi. Padahal kalau nasab Habib dibatalkan, nasabnya Kiai batal semua di Jawa itu. Karena ke atas satu jalur. Lalu sekarang ada yang bikin nasab baru di Indonesia. Apa? Bahwa masyarakat Nusantara bukan keturunan Nabi Adam. Keturunan siapa? Katanya ada manusia sebelum Nabi Adam. Wah, gak boleh begitu itu. Pokoknya dirubah-rubah sekarang ini, rubah-rubah nasab. Ya cuma ya ini gak ngangkat satu kelompok dengan ini, kelompoknya Ufron atau siapa tuh yang ada yang namanya Ustaz Ufron, gak ada ya? Hah? Gak ada ya. Sekarang ini ngetren semua. Nah, jadi memang Syafi'i, Asy'ari, Sufi. Ini penyebaran Islam di negeri kita. Karena sejak awal memang Islam penyebarannya seperti itu, maka ini harus kita pertahankan. Mengapa kita pertahankan? Apa gak boleh pindah mazhab? Siapa bilang gak boleh? Kita ini biasa pindah mazhab, terutama kalau lagi haji atau umroh pada waktu tawaf. Kalau gak pindah mazhab, batal terus tawafnya. Cuman kalau kita ini pindah-pindah mazhab, misalnya ya masyarakat kita ini kan mazhabnya Syafi'i. Kalau ada orang baru datang lalu menyebarkan mazhab lain, Hanafi misalnya atau Hambali, maka akan terjadi fitnah, gaduh. Dan itu gak boleh, bikin gaduh di masyarakat itu gak boleh, karena menimbulkan fitnah. Nah,
Dan ini kegaduhan-kegaduhan karena perbedaan aliran ini sudah berlangsung lama, kira-kira 150 tahun ke sekarang. Kok lama? Kira-kira 150 tahun yang lalu di negeri kita ini mulai disebarkan yang namanya Syiah. Syiah ini sudah mulai disebarkan. Lalu setelah itu disebarkan lagi Wahabi, Salafi Wahabi. Lalu berkembang aliran lokal yang namanya aliran kebatinan. Dan sekarang ini diperkirakan aliran di negeri kita itu 1000 lebih macam aliran. Jangan dikira aliran sesat di negeri kita cuma Wahabi, Syiah, kan? Banyak ya, termasuk yang baru aliran Ghufraniyah itu. Dan ini yang mencuat ke permukaan ya. Yang nggak mencuat di daerah-daerah tuh banyak saudara. Karena saya ini memang dianggap oleh orang, setiap ada aliran baru ada saja yang lapor ke saya. Kalau di Jember itu, di mana ada aliran, itu ada yang datang ke rumah. Ada apa, Kiai? Di sana ada gini. Saya pikir saya ini polisinya atau apa gitu. Tapi maksudnya minta saran kan, minta masukan. Tapi biasanya saya ngajak NU, biasanya saya urus. Kawan-kawan di NU saya ajak untuk turun. Karena menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu dijaga. Jadi aliran ini memang banyak. Dan ini aliran-aliran ini ya harus kita kembalikan ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan segala cara kita jaga, kita pertahankan. Ini aliran-aliran. Nah, karena aliran-aliran ini, banyak aliran-aliran ini, kadang para dai ceramahnya terpengaruh. Kok terpengaruh? Nanti ada ghufran, semua dai ceramahnya tentang ghufran di mana-mana. Sampai yang enggak dengar itu bingung, siapa ghufran ini? Saya sendiri juga bingung dulu. Sebenarnya di grup-grup WA para kiai, para asatid, sejak sebelum Ramadan sudah disinggung-singgung mama ghufran. Mama tapi kok laki-laki? Biasanya kan mama ini kan perempuan kan. Mama Dedeh misalnya. Tahu mama siapa? Ini kok apa? Gak paham dari dulu. Baru kemarin-kemarin mungkin 3 mingguan ini baru ngerti. Oh ini mama ghufran maksudnya. Nah, dan ini ya, ini ini kadang-kadang para dai. Nah, lagi yang juga ya, para dai ini juga perlu paham, mengetahui karakter masyarakat kita. Karakter masyarakat kita, masyarakat Melayu ya Indonesia, ini bagaimana? Karakternya itu masyarakat kita ini mudah percaya sama orang. Dan itu karena masyarakat kita ini lugu-lugu, hatinya baik dan mudah berbaik sangka. Misalnya ya, ada takbir akbar, orang-orang kumpul, tiba-tiba ada mobil datang, lalu yang turun baju putih bersorban, itu nanti cium tangan semua. Setelah cium tangan, mereka tolah-toleh, siapa? Sama-sama gak tahu siapa itu. Ini masyarakat kita memang mudah husnuzan. Nah, kemudian ini karakternya ya, dan ini karakter yang baik, karakter yang positif. Cuma kadang-kadang dimanfaatkan memang. Gimana? Karena masyarakat ini senang sama simbol-simbol, akhirnya orang walaupun nggak punya kualitas, simbolnya yang diutamakan. Kemana-mana pakai baju putih, pakai sorban, pakai gamis, nggak ngerti apa-apa. Nanti masyarakat pasti hormat itu. Kadang-kadang begitu. Ini karakter. Nah, kemudian para dai ini juga yang diperlukan. Apa sebenarnya yang perlu diprioritaskan di dalam dakwahnya kepada masyarakat? Nah,
yang perlu diprioritaskan kepada masyarakat itu di dalam berdakwah ya. Pertama, kita ini kan Islam. Di dalam hadis itu sabda Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Apa? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini maka prioritas pertama, masyarakat ini harus ada penguatan akidah. Jangan sampai masyarakat ini tidak kenal akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para ulama dulu dalam rangka ya menanamkan sifat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, membangun konsep akidah yang disebut dengan sifat wajib 20. Padahal bukan 20, karena ada kitab Melayu ya yang dipelajari bahasa Melayu itu, tulisan Arab Pigun. Itu bilangnya sifat 20, isinya 50 itu. Mengapa 50? Sifat wajib 20 bagi Allah, sifat mustahil 20 bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Lalu 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, 50. Mengapa dibilang 20? Kalau dibilang 50, masyarakat angkat tangan masyarakat. Wah, banyak sekali nih, seket dikira. Kalau 20 ndak, iki 20 ae gitu. Ini 20. Wah, kalau 20 masyarakatnya siap. Isinya 50 itu. Memang harus seperti itu, jangan diberatkan sama orang. Jadi memang sifat 20, dan ini perlu ditanamkan. Mengapa perlu ditanamkan? Masyarakat kita sekarang ini rongrongan dari pikiran ateis. Itu luar biasa, apalagi era media sosial. Mengajak gak percaya kepada Allah. Ini ada. Lalu kemudian di media sosial ya menyebar ajakan gak percaya pada hari kebangkitan dari alam kubur, ba'ats, hari kiamat. Ini ada juga. Dan ini para asatid ini juga perlu menyiapkan, terutama masyarakat perkotaan. Syahadat ini, maknanya syahadat. Kemudian setelah asyhadu alla ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, untuk menguatkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, para ulama bikin tradisi Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu sebenarnya kan agar masyarakat ini kenal Rasulullah. Mengapa ada maulid? Agar kita kenal dengan Rasulullah. Kalau gak ada maulid, gak ngerti siapa Rasulullah. Saya dulu pernah ditanya seorang kepala desa. Orang kepala desa tanya pada saya, Kiai, apa? Rasulullah dengan Imam Syafi'i lebih dulu siapa? Nabi Muhammad itu dengan Imam Syafi'i siapa yang lebih dulu? Lah kenapa? Katanya ini agamanya Rasulullah, kok ikut Imam Syafi'i? Saudara jangan mengira di Jambi gak ada orang yang gak tahu seperti itu. Ya mungkin ya sampeyan anaknya, keluarganya mungkin tahu, tapi kalau masyarakat yang kerjanya cuma cari getah karet, kemudian narik berondol sawit, jangan dikira tahu semua itu. Makanya ini dibikin acara maulid. Orang tuh biar kenal Rasulullah SAW. Setelah saya terangkan, lah Imam Syafi'i itu pengikutnya Rasulullah, lebih dulu Rasulullah. Loh kalau dengan Imam Ghazali lebih dulu siapa katanya? Saya dulu gak punya pikiran, ada masyarakat gak tahu kalau imam-imam itu lebih dulu Rasulullah. Setelah pulang itu baru ngerti, kok ada ya orang bertanya begini. Artinya apa? Kadang-kadang dai ini kan bingung, penceramah itu. Bingungnya apa? Mau ceramah apa sama masyarakat?
Dalil yang mau disampaikan dalil apa kira-kira? Karena biasanya ya dalil-dalil konvensional itu yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, la in syakartum la azidannakum, itu terus yang disampaikan dalilnya, nggak ada dalil lagi. Sama kalau yang Wahabi dalilnya cuma satu. Apa dalilnya? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti semuanya dibid'ahkan. Mengapa? Agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Dalilnya al yauma akmaltu lakum dinakum. Lah Wahabi pakai dalil itu terus dari dulu sampai sekarang, umat Wahabi masih percaya itu. Masih percaya ikut Al-Quran hadis. Masa Al-Quran cuma itu aja? Nanti kalau hadis yang disampaikan kullu bid'atin dhalalah, kan itu aja yang disampaikan. Tapi masyarakat percaya. Ini jadi artinya apa? Yang masalah akidah ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat gak ngerti akidah. Kalau sudah berbicara akidah, maka nanti pindah ke rukun iman. Kan rukun iman itu antu binabillah wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Karena kita ini wajib beriman kepada para malaikat, maka wajib takzim kepada para malaikat. Kalau sampai meremehkan malaikat, hukumnya murtad. Ghufran itu bilang, saya kapan saja bisa panggil malaikat Jibril. Memangnya dia itu bupati, malaikat Jibril anak buahnya gitu. Nggak boleh gitu itu. Tapi kan jamaahnya itu kan banyak ufran itu. Kalau ceramah mungkin yang mau datang lebih banyak dari yang datang ke sampean sebagian itu. Coba lihat di videonya ya, bandingkan kalau kita ceramah. Banyak mana sama yang datang ke ceramahnya ghufran. Dan kan nggak boleh kan, kata para ulama, ketika kita menyebut Allah, menyebut malaikat, menyebut para rasul, harus takzim. Dan nggak boleh main-main. Saya bisa panggil itu. Malah ghufran itu bilang apa katanya? Dia katanya bisa nyuruh malaikat mungkar nakir agar gak nanyain pengikutnya. Ya mungkin pengikutnya yang masih hidup, ya nggak ditanyain. Kalau sudah mati, siapa yang bisa? Wong itu alam lain. Kan nggak boleh. Wa malaikatihi wa kutubihi, lalu beriman pada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, para rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Ini rukun iman. Dan ini perlu diterangkan juga kepada masyarakat, agar masyarakat itu tahu. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Maka yang kedua ini mendirikan sholat. Sholat ini juga perlu disampaikan terus kepada masyarakat. Kalau sudah berbicara sholat, maka bagaimana tugas para da'i? Masyarakat ini harus mampu memperbaiki bacaannya dalam sholat. Dan hanya bacaannya, bukan hanya bacaannya, tetapi juga bacaan Qur'annya. Saya ini ada orang ya laporan pada saya, ada ibu-ibu lah punya jamaah ibu-ibu belajar Quran. Dan ini jamaahnya ya sudah punya anak-anak. Di tes baca bacaan sholat itu gak ada yang fasih, gak ada yang betul. Satu jamaah, lain Al-Qurannya. Lalu ditanya, ibu-ibu kalau sholat subuh baca kunut apa enggak? Enggak baca ustazah. Loh kenapa enggak baca? Apa ikut Wahabi? Enggak ikut, memang enggak hafal katanya. Memang enggak hafal kunut. Ini sholat. Jadi sholat ini memang perlu ditekankan. Kalau perlu ya para da'i ini memfasilitasi gimana sekiranya masyarakat kita bacaan sholatnya bagus, bacaan Fatihahnya bagus.
Karena hasil survei IIKI, Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, tahun 2023, masyarakat kita yang buta Al-Quran itu hampir 80%, yang nggak bisa baca Quran. Nggak bisa. Ya mungkin yang bisa yang biasa dibaca. Apa yang biasa dibaca? Kalau sholat Fatihah, rakaat pertama Qul ya, yang kedua Qul hu. Yang bisa, mungkin itu. Dan ini persoalan bagi kita. Jadi masyarakat ini ya memang di dalam kita berdakwah ini, gimana sekiranya sholatnya bagus. Setelah akidahnya bagus, gimana sekiranya sholatnya bagus. Karena kadang-kadang para da'i ya, karena saya juga sering jadi konsultan para da'i. Kawan-kawan saya yang berdakwah, yang ceramah sering nelpon, apa Kiai punya cerita baru katanya, minta kisah-kisah, cerita-cerita untuk disampaikan pada orang. Ini kok mikir cerita terus, masyarakatnya sudah betul enggak sholatnya, sudah betul enggak bacaan sholatnya. Kan masih banyak cara wudhu masyarakat kadang-kadang tidak betul ya. Cara berwudu itu kadang-kadang yang dibasuh mukanya cuma depan, yang di sini di bawah gak dibasuh. Kadang-kadang yang ibu-ibu, terutama anak-anak yang kuliah atau yang lagi ngantor, pada waktu berwudu make upnya itu tidak dibersihkan dulu. Saya sering jumpa. Jadi pada waktu berwudu masih cantik, make upnya gak bersih, kan gak sah. Ini banyak gak tahu juga. Jadi memang kita ya di dalam berdakwah itu, para dai itu harus punya misi yang jelas. Punya misi. Artinya apa? Agar memang menjadikan masyarakat ini akidahnya bagus, sholatnya bagus. Kalau sudah sholatnya bagus, baru kemudian wa ita'uz zakah. Karena di Batanghari ini kan rata-rata kebunnya lebar-lebar, luas-luas ya. Kalau kebunnya luas-luas, berarti zakat yang wajib itu zakat ATM. Karena asetnya di ATM mungkin banyak. Karena zakat itu, kalau sawit itu kan menurut mazhab Syafi'i kan nggak wajib zakat, karena bukan makanan pokok. Lalu karet nggak wajib zakat karena bukan makanan. Tapi kalau hasil penjualan itu uangnya ditimbun sampai 1 nisab, setahun kan wajib zakat. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Dikrus dengan itu. Kalau sampai situ maka wajib zakat. Memang pendapatan masyarakat itu gak semuanya wajib zakat, cuma kadang-kadang wajib. Nah, zakat ini juga perlu diterangkan kepada masyarakat. Kira-kira apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadang-kadang memang benda itu gak wajib zakat, tapi uang simpanannya wajib. Saya pernah ditanya sama kiai ya, seorang kiai. Iya, ini ada kawan ternak ayam telur, ternak ayam petelur itu 10.000 ekor. Ini gimana cara zakatnya? Saya bilang nggak wajib. Ayam itu nggak wajib zakat. Loh, dia banyak uangnya, kaya. Ya, yang wajib bukan ayamnya, uangnya yang disimpan itu. Kalau uang yang tersimpan itu 1 nisab, sudah minimal 85 gram emas. Kok 85 ya? Berapa? 75. 85 ya. 85 gram emas minimal, maka wajib zakat. Kalau sudah 2,5%. Kalau ayamnya gak wajib, karena ternak yang wajib itu kambing, sapi, onta. Itu sapi bukan onta. Dan ayam, orang punya kambing, punya sapi, wajib zakat. Itu juga syaratnya kalau digembala di tempat gembala umum.
Kalau orang punya ayam telur, wong itu gak digembala itu. Dikandangin, dikasih makan. Makanya gak wajib. Lah terus jualan telurnya, apa gak termasuk zakat tijarah dagang? Bukan. Karena itu menjual telurnya sendiri. Tijarah itu, perdagangan itu artinya orang beli pada orang lalu dijual lagi. Itu namanya dagang. Lah terus ini berarti gak keluar zakat. Kalau ayam dan telurnya gak keluar, cuma uangnya yang disimpan itu loh yang wajib zakat. Nah, ini perlu dijelaskan juga kepada masyarakat, karena ini persoalan pokok. Ini para dai ya, para dai. Kemudian juga selain masalah itu, bab puasa, lalu bab haji ya, ini temporer sebenarnya, hanya setahun sekali. Kemudian juga masalah akhlak, masalah haliyah dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang perlu para dai ini tahu. Kemudian para dai ya, para dai sekarang ini lebih berat daripada zaman dulu. Mengapa lebih berat? Pertama, masyarakat sekarang ini lebih kritis. Kalaupun bertanya kritis. Kalau dulu orang bertanya sama buya, sama ustadz, sama tuan guru, sama kiai, paling cuma tanya hukum. Kiai, ini hukumnya gimana? Itu sunnah, udah selesai. Kalau sekarang nggak cukup. Ya ini hukumnya gimana ini? Ini wajib. Tanya lagi, ada dalilnya kiai. Itu masyarakat sekarang. Makanya penceramah sekarang, dai sekarang harus lebih pintar dari dulu. Bertanya aja kritis masyarakat sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat dai sekarang ini lebih berat karena sekarang ini era media sosial. Mengapa? Saudara misalnya ceramah, nanti dibandingin dengan yang ada di media sosial. Loh, katanya ustadz ini di media sosial gak apa-apa, ini kok bilang haram. Maka para asatid sekarang ini, para dai sekarang di dalam menyampaikan itu harus lebih jelas, harus lebih bagus lagi. Karenanya para dai ini ya perlu juga rajin baca buku, baca kitab, atau paling enggak mendengarkan ceramah ustadz-ustadz yang bisa dijadikan rujukan. Harus seperti itu masa sekarang. Karena masyarakat sekarang ini lebih kritis. Saya ini dulu ya, tahun 2006 punya kawan sering mendengarkan ceramah. Dia gak pernah mondok, sekolah kemudian sukses jadi pengusaha. Waktu itu saya belum nikah. Oleh guru saya ditugaskan mengajar di Kalimantan Selatan. Lalu ada Habib ceramah. Kata Kiai, masa betul gitu itu? Yang ceramah itu dikomentari terus sama kawan ini. Saya mikir, ini bukan orang alim, gak pernah mondok, gak bisa ini, bisa mengomentari penceramah. Gimana ya ustadz-ustadz? Padahal waktu itu YouTube, Facebook masih belum eranya waktu itu. Kalau sekarang ini sudah lebih lagi saudara, sudah lebih lagi. Makanya para dai ya, para asatid yang berdakwah ini juga perlu kitab-kitabnya yang dulu pernah dipelajari di pondok sering dibuka. Dan kalau bisa ya sebelum berceramah ya memang mutalaah dulu, belajar dulu, agar nanti yang disampaikan memang benar-benar matang. Karena kalau ilmu yang disampaikan itu matang, insya Allah lebih masuk ke dalam hatinya jamaah. Dan jangan menjadi penceramah itu prioritasnya adalah ketika pulang. Jangan pulangnya ya, tapi kedatangannya yang disampaikan itu prioritas. Prioritasnya itu, jangan memprioritaskan pulangnya. Pulangnya itu urusan Allah, yang kedua urusan panitia. Tapi kualitas ceramah itu harus benar-benar diperhatikan itu. Ini sekarang, masyarakat sekarang ini beda dengan dulu.
dinilai saudara masyarakat sekarang. Apalagi ada tabligh akbar penceramahnya 5. Ini sebenarnya bukan penceramah, lomba ceramah ini. Karena dinilai ini yang paling bagus, ini yang paling lucu, ini nggak menarik. Ya macam-macam lah. Artinya orang itu walaupun menjadi dai, menjadi penceramah, tidak boleh berhenti belajar. Karena memang kebutuhan masyarakat semakin banyak, semakin berat. Dan saya merasa senang ya kalau saudara-saudara di sini ternyata memang ada persatuan dai di Kabupaten Batanghari. Itu bagus sekali. Mengapa? Agar yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa seragam. Nah, saya kira ini ya beberapa bahan yang perlu saya sampaikan tentang tip-tip ceramah agar visi misi dakwah kita kepada masyarakat itu berhasil. Tadi kata Pak MC, saya mungkin 30 menit, mungkin lebih sedikit gak apa-apa. Setelah ini kita tanya jawab sampai jam 12. Kalau saya biasa sampai jam 1, jam 2 gak apa-apa besok. Enggak ngantuk. Karena tadi sudah ini ada kopinya apalagi. Saya kalau minum kopi di Jambi langsung gak bisa tidur biasanya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada MC untuk mengatur sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.